warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi zidna ilma wa wasi' lana fi arzakina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbubina fi qulubi ibadik wa a'izza fi uyunihim waj'alna wujaha fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qaiman bila zawal wa ya mubdi'an bila misal falakal hamdu walakal minnatu walakash syarafu ala kulli hal wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berkat, dengan wasilah perantara Cek Hoy. Kita bisa kumpul di sini, insya Allah yang kumpul mendapatkan barokah dunia, barokah akhirat, mendapatkan baik dunia, baik akhirat. Dan wabil khusus yang menjadi wasilah perantara keluarga besar Cek Hoy, insya Allah selalu dinaungi keberkahan, dinaungi daripada penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang pakai jilbab hitam, yang pakai jilbab biru, yang pakai jilbab hijau sagi, ada yang warna coklat, ada yang warna-warni. Yang depan tidak berjilbab galuh, kenapa? Karena lanang. Jadi alhamdulillah, hari ini merupakan hari-hari daripada bulan Sya'ban. Tadi kita sama-sama membaca Yasin dilanjutkan dengan tahlil. Karena di bulan Sya'ban ini ada amaliyah yang biasa digawike oleh masyarakat yang dikenal dengan amalan ruwahan. Ruwahan itu sebenarnya bahasa Arab. Bahasa Arab yang berubah penyebutannya dari Arab ke Indonesia, tepatnya bahasa Jawa. Arwah bahasa Arabnya, bahasa kitonya ruwah. Arwah agak repot, maka disebut ruwah. Apa dia artinya arwah? Maksudnya arwah itu jamak atau gabungan dari ruh. Kalau siko ruh, kalau banyak arwah. Nah, di bulan Sya'ban biasanya kita diajak untuk mengirimkan doa-doa untuk arwah almarhum dan almarhumah. Kalau yang lanang almarhum, kalau yang perempuan almarhumah, kalau yang lanang ila ruh, kalau yang perempuan ila sama baik. Ada katik bedanya. Jadi jangan galak macak-macak, jadinya ucak. Ada yang galak pas mimpin tahlil dibeda ke. Kalau yang lanang betul almarhum, kalau perempuan almarhumah. Tapi kalau untuk ruh itu baik lanang atau perempuan sama. Giliran lanang ila ruh, kalau perempuan ila ruhi. Atau lanang ruh, kalau perempuan ruhah. Dari mana? Dari mana itu belajarnya? Ya tidak ada. Jadi sama baik. Ila ruh itu untuk baik laki-laki atau perempuan. Jadi misal kalau kita punya ayah yang sudah meninggal, ila ruhi fulan bin fulan. Kalau yang ibu yang meninggal, maka ila ruhi tetap fulanah binti fulan. Jadi itu arwah. Nah, arwah ini berubah menjadi ruwahan. Ada adat istiadat yang dilakukan khusus di bulan Sya'ban, mendoakan keluarga, sahabat, sanak famili yang sudah meninggal. Nah, pertanyaannya, apakah ini sekedar adat
apa ado anjuran atau ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah diteliti, setelah dijingok-jingok, ternyata ruahan itu ada dalilnya. Ruahan itu ada dalilnya. Di bulan Sya'ban selain ruahan, wong Jawa juga galak nyekar namanya. Galak nyekar. Kalau wong Palembang apa itu istilahnya? Ziarah bae. Kita sebelum masuk Ramadan ke kandang kawat, ke mana lagi? Puncak Sekuning, mana lagi? Bukit Sangkal, mana lagi? Yo, gato-gato kuburan yang dikunjungi kan? Bukannya ke benteng Kuto Besak, bukan. Tapi ke kuburan. Nah, dalilnya ada tak? Ada. Dari mana dalilnya? Ma ini, bukan ma itu. Ma ini. Dalilnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat beliau giliran menginap di rumah Siti Aisyah. Giliran nginep di rumah Siti Aisyah. Jadi Nabi Muhammad tuh karena berpoligami, karena istri beliau tuh lebih dari siko, bahkan lebih dari 4, maka Nabi Muhammad itu membagi malamnya. Membagi-bagi malamnya ini wajib. Jadi kalau laki kita ibu-ibu, galak dak laki kita? Galak dak? Setia dak laki itu? Jadi misalnya ada seorang suami yang dia berpoligami, maka dia wajib untuk berbagi malam. Wajib. Kalau tidak berbagi maka berdosa. Ustaz cerita lain baik Ustaz. Nah ini tak. Ini cerita masalah dalil ruahan tadi itu. Nah, jadi pas Nabi Muhammad SAW apa namanya, pas giliran beliau nginep di rumah Siti Aisyah, tiba-tiba pas di tengah-tengah malam Siti Aisyah ini terbangun dari tidur. Begitu terbangun ternyata di sampingnya Nabi Muhammad dak katik berdesau, berdejing, berdesau berdejing. Berdejir apa berdejing? Akhirnya berderon. Nah, Masya Allah, akhirnya Siti Aisyah ini langsung pas nyingok. Nah, mana Nabi Muhammad dak kati berdesau. Akhirnya namanya perempuan, namanya istri yang dia tahu Nabi Muhammad ada istri-istri yang lain. Langsung pikirannya kemana-mana. Jangan-jangan. Nah, jangan-jangan. Akhirnya apa dia? Siti Aisyah bercepat. Beliau rapi-rapi langsung nyari di mana nian Nabi Muhammad. Dicari-cari, dikelilingi. Karena rumah Nabi itu istri-istri yang lain itu tidak jauh-jauh. Parak-parak situ-situlah. Dicari, becaknya dak kejingok. Dak katik kelebat. Nah, kelebatnya itu apa arti? Iya. Dak katik kelebatnya. Dicari-cari mana, ternyata Nabi Muhammad di malam tersebut lagi di pemakaman Baqi. Lagi ziarah kubur. Masya Allah. Akhirnya Siti Aisyah malu. Yang tadinya sudah nyangko-nyangko yang lain-lain, ternyata sangkoannya tuh salah. Makanya idak lemak salah sangko tuh mak itu. Makanya kita diajar ke untuk selalu baik sangko. Karena baik sangko kalau meleset tetap dapat pahala. Kalau buruk sangko walaupun tidak meleset tetap berdosa. Nah, ruginya mah itu. Baik sangko, salah, meleset tetap dapat pahala. Buruk sangko meskipun tidak meleset, benar tak ujiku? Nah kan, meskipun tidak meleset, apa tak kataku? Tetap dapat berdosa. Nah jadi Siti Aisyah begitu nyingok Nabi Muhammad SAW
lagi ziarah ke pemakaman Baqi. Akhirnya beliau pun malu, ditegur oleh Nabi Muhammad, wahai Aisyah, apakah engkau curiga dengan aku? Langsung ditembak, to the point. Kau curiga apa sama aku bakal zolim sama kau apa tidak? Kata Nabi Muhammad, aku tidak bakal zolim. Kalau malam ini memang jatah tinggal di rumah engkau, maka aku tak bakal kemana mano. Akhirnya apa? Siti Aisyah nanya sama Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, ngapoi malam-malam? Ngapoi malam-malam ke pemakaman Baqi? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku di sini sedang ziarah dan mendoakan mereka yang ada di makam ini. Karena malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, inilah sejarahnya ziarah kubur di bulan Sya'ban. Inilah sejarahnya nyekar. Nyekar apa namanya? Nabur bu. Nyekar itu nyekar, diambil daripada sekar. Sekar tuh artinya kembang. Jadi nyekar tuh nabur kembang. Jadi Nabi Muhammad SAW ditanya, ngapoi di sini wahai Nabi? Aku lagi ziarah dan mendoakan mereka karena malam ini adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, di sini oleh ulama dimbe jadi dalil Nabi ziarah, Nabi mendoakan. Maka di sini yang dilakukan oleh Nabi 2 in 1. 2 perbuatan di dalam satu perbuatan. Satu perbuatan Nabi keluar rumah menuju Baqi. Apa yang digawe ke Nabi? 1 ziarah, 2 berdoa. Maka di bulan Sya'ban adalah istilah ziarah sebelum bulan puasa. Yang kedua ada istilah ruwaha. Nah, hadirin hadirat, khususnya untuk ibu-ibu muslimah, ana nanya sama kamu, biasanya kamu kalau sebelum Ramadan galak nih apa ziarah tuh? Apa tidak? Banyaklah yang tidak atau banyaklah yang iyo? Banyak tidak, banyak iyo? Apa iyo tidak be? Nah, kalau yang dionyo ziarah, kalau dionyo ziarah ke kubur muslimah, seorang perempuan, apakah boleh bagi perempuan untuk ziarah kubur? Jawabannya boleh, tetapi dengan catatan. Catatannya apa dia? Jago adab-adab untuk ziarah. Jangan kita meloi tren yang ada sekarang ini, yang ditampilkan ziarah kubur sekedar untuk bervideo atau berfoto. Nah, yang di sampingnya nisan. Ini kan namanya tidak menampilkan adab ziarah. Yang namanya ziarah, kita nak berdoa. Ngawak kembang boleh dah Ustaz? Kaget dicerita ke. Nah, sekarang adab ziarah, ana contohkan sikok kisah. Nabi Muhammad ketika beliau meninggal, ketika beliau wafat, maka beliau itu dimakamkan di kamar atau di rumah yang dulu beliau tinggal dengan Siti Aisyah. Jadi tempat bapak ibu ziarah sekarang di Masjid Nabawi itu, kalau kita masuk Raudhah kemudian kaget kan ada kubah hijau. Kubah hijau itu bawahnya adalah makam. Nah, dulunya itu bukan makam tapi rumah. Tempat Nabi Muhammad tinggal bersama Siti Aisyah. Jadi dikuburkan di situ. Begitu Nabi dimakamkan di situ, Siti Fatimah ngomong sama Anas bin Malik, waktu sahabat menutup makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tanah, artinya tubuh Nabi ditutupi dengan tanah. Siti Fatimah ngomong sama Anas bin Malik, ya Anas, atobat anfusukum antahsu alan nabi ala rasulillahi at-turab. Wahai Anas, pacak ye kamu tega tegel ko
kolu. Kolu ya kamu nutup ijazat Nabi dengan tanah. Alangkah kolunya. Ini kan artinya karena Nabi Muhammad ini yang paling dicintai oleh para sahabat Rasulullah. Tapi mau tak mau harus dikubur. Maka Anas dan sahabat-sahabat yang lain mereka ketika dikatakan seperti itu, mereka spontan menjawab, kami kalau tidak dilupakan oleh Allah siapa yang kami kubur, maka kami tak pacak ngubur Nabi. Ini kalau kita nih kan kalau ada siapa misalnya laki kita atau bini kita atau anak kita, kalau pacak kaget dulu dikubur gitu kan, ditahan-tahan. Padahal bagusnya secepat mungkin. Nah, alhasil dikubur Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad dikubur, Siti Aisyah menziarahi Rasulullah. Ziarah Nabi Muhammad. Berarti ziarah perempuan tuh boleh. Lalu setelah Nabi dikubur kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar tuh aponyo Siti Aisyah? Bapaknya. Maka Siti Aisyah masih ziarah. Siti Aisyah masih ziarah. Menziarahi Nabi, menziarahi ayahanda daripada Siti Aisyah. Nabi Muhammad itu suami Siti Aisyah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq adalah ayahanda dari Siti Aisyah. Boleh ziarah laki, ziarah wong tuwo. Ini dilakukan oleh Siti Aisyah. Kemudian ketika Umar bin Khattab menjelang beliau wafat, beliau ini memerintahkan salah satu anaknya untuk menghadap ke Siti Aisyah, minta izin, kalau Sayyiduna Umar ayahmu meninggal, minta tolong izin kalau pacak dikubur di samping Rasulullah, di samping Abu Bakar, dikubur ke aku di situ. Jadi karena ini wilayahnya wilayah Aisyah, maka Umar minta tolong anaknya, memerintahkan anaknya supaya izin dulu sama Sayyidina Aisyah. Akhirnya ketika datang anak daripada Umar bin Khattab, Abah ngomong minta izin kalau Abah meninggal minta dikubur ke di samping sahabat beliau, yaitu Nabi sama Abu Bakar As-Siddiq. Kira-kira boleh atau tidak? Maka kata Siti Aisyah, sebenarnya aku sudah nyiapkan di sampingnya Nabi, di sampingnya ayahku Abu Bakar tu untuk aku. Tempat tu tak luas, kamar. Namanya kamar tu besar apa kecil? Kecil kamar. Jadi tidak luas. Jadi sebenarnya space-nya itu cuma aku siapkan untuk aku. Tapi karena yang minta ini adalah sahabat setia dari ayahku dan suamiku, maka sumonggo. Silahkan. Jadi apa namanya Siti Aisyah ngomong sumonggo, tapi maki bahasa Arab. Karena beliau orang Arab, bukan maki bahasa Jawa. Jaturi. Kalau wong Arab ngomongnya tafaddol. Kalau wong kita nyebutnya jatuh. Kalau wong Jawa sumong. Kalau wong Indonesia nyebutnya silahkan. Jaturi. Akhirnya betul ketika sahabat Umar meninggal, dimakamkanlah di situ. Jadi ada 3 di situ makam. Makamnya Nabi, makamnya Abu Bakar, makamnya Umar. Nah, ibu-ibu, ketika sahabat Umar bin Khattab dikubur, maka Siti Aisyah apakah masih ziarah? Jawabannya masih. Cuma ada beda. Biasanya pas ada di situ Nabi dengan sahabat Abu Bakar, Siti Aisyah ini tidak bercadar. Artinya beliau membuka wajah seperti becak di rumah biasa. Kenapa? Karena di depannya lakinya dewek sama ayahnya dewek. Tetapi begitu dimakamkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, maka Siti Aisyah masih ziarah. Di sini artinya boleh bagi perempuan
untuk menziarahi satu suami, dua ayah wong tua, yang ketiga Umar ni adalah solihin, orang bukan keluarga tapi wong soleh, boleh, cuma ada beda. Biasanya tidak bercadar, biasanya tidak berpakaian lengkap. Tapi begitu Umar dikubur, Siti Aisyah maki pakaian lengkap. Kenapa maki pakaian lengkap? Karena yang diziarahi ada wong lain yang dak kati hubungan keluarga. Keluarga apa keluarga? Kati hubungan keluarga apa keluarga? Sama. Nah, kan? Jadi mah itu. Jadi pertanyaannya, ibu-ibu boleh dak ziarah ke kubur? Siapa yang diziarahi? Keluarga. Jangan nyebut laki kita, laki kita masih hidup, nak diziarahi singgung. Ya, nak ziarahi keluarga kita, laki kita kalau itu boleh. Kalau yang diziarahi wong lain, ziarah wali-wali boleh dak? Wong soleh boleh. Cuma tadi harus ada adab. Adabnya apa dia? Nutup aurat dengan rapi. Kalaupun kita tidak bercadar, Ustaz aku memang biasanya tidak bercadar nian. Nyenyes, nyenyes. Ya udah tidak bercadar tidak apa-apa. Cuma pakaiannya pakaian yang sopan. Jangan pakai celana jin, jangan pakai celana Kalau legging tuh kalau nak senam. Kalau nak senam la haula wala. Sekarang nih banyak ibu-ibu, ya Allah, lagi musim trampolin. Apalah. Sekarang kan lagi banyak itu. Lagi banyak di studio ke paketnya kan untuk olahraga. Ibu-ibu kalau tidak olahraga nanti kebugarannya berkurang. Ibu masih umurnya 40 tapi badannya, staminanya, kebugarannya berumur 60. Jadi harus olahraga. Olahraga boleh dah? Boleh, tapi bajunya bebenar. Sayang Bu, kita sholat. Sayang Ibu, kita majelis. Tapi kita jalan muter-muter kambang ngiwa, maki celana ketet kejingoan lekuk tubuh kita. Meskipun tertutup auratnya, kalau ketet bukan berdosa, berdosa. Lebih besar. Berdosa tu kecil, berdosa lebih besar. Jangan. Agak berjilbab sekarang inilah pinter pula. Wong yang muat-muat baju ini baju senam muslimah. Nah, ada muslimahnya. Ada baju renang muslimah. Bukan anak ngato kedak boleh. Senam boleh, olahraga bagus, tapi carilah tempat-tempat yang tertutup. Sekarang ini kan banyak, khusus perempuan. Tempat apa namanya itu? Bukan nge-gym. Apa bahasa kamu tuh? Iyalah, ya. Nah, sudah khusus perempuan, lah rajin pula naruh status. Nah, akhirnya apa dia? Yang seharusnya cuma kita yang tahu, cuma kita yang nyingok, cuma kita yang ngalami, diabadikan di status WA, di status Facebook dan kawan-kawannya, akhirnya dijingak oleh gala-gala. Ya, diingat oleh gala-gala. Nah, jangan. Nah, alhasil ziarah kubur boleh. Ziarah kubur disunnahkan untuk baik laki-laki atau perempuan. Tapi kalau untuk perempuan, carilah waktu yang di situ tidak banyak lanang ziarah. Yang kedua, kalau kita ziarah, kita pakai baju seragam ziarah, baju kurung yang tertutup. Nah, yang tidak ketat-ketat itu. Lalu tak usah nak berayas-rayas kita. Ini bukan nak kondangan. Ini nak ziarah maki make maki minyak wangi. Kita ni nak ziarah. Tidak dicium oleh wong ngapoi. Jadi mantep-mantep kita pakai pakaian seragam syariat. Lalu tidak perlu rias-rias. Ustaz, kalau aku tidak berias tu cak gaya aku ni bernian Ustaz. Baca apa namanya? Baca pucat. Ya sudah, pakai bedak be. Tepok-tepok dikit. Nah, jadi itulah kira-kira. Naam. Kemudian ziarah itu ngapoi bae Ustaz?
Kalau ziarah ngapoi? Yo ziarah tadi berdoa, bukan berkelakai. Zaman dia masih hidup dulu aku nih. Nah, itu namanya kelakar. Kalau kita ziarah, kita berdoa. Nak kelakar kage, begitu balik dari kubur, kelakarlah, kumpullah keluarga sambil makan gawaan. Ngawak kan? Rantang, ada yang ngawak kuagangan, ada yang ngawak mangut, ada yang ngawak sayur ada yang ngawak peka. Ya Allah, nikmat galo. Naam. Kemudian Masya Allah, ada iwak pedonyo pula. Lemak dikukus apa ditumis? Pedo. Hah? Kalau ada lemak, kalau dicito ke begunyam, sudah. Alhasil, jadi kalau ziarah tuh ngapoi? Yo berdoa. Minimal doanya mak mano. Kita kalau tak baca apa-apa, baca ke Fatihah. Baca ke surat Al-Fatihah. Baca ke surat apa namanya? Kulhu, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian baca ke ayat kursi. Lalu akhir daripada surat Al-Baqarah. Lalu kita hadiahkan. Mak man Ustaz aku tak ngerti cara hadiah-hadiah tu. Ya Allah, maki kok ngomong bahasa kita be. Ila ruhi hadza. Ila ruhi fulan bin fulan. Lillahi ta'ala Al-Fatihah. Nama itu. Selesai. Habisnya berdoa. Nah sekarang Ustaz, di kubur-kubur tuh gala ada wong yang nyual kembang untuk ditabur atau digantung. Ada yang model apa? Model terangkai kan, ditaruh di pucuk nisan. Ada juga yang model lepas kantong. Berapa harganya itu siko? 310. 310. Nah, untuk ditabur boleh apa tidak? Jawabannya boleh, beli bagus. Niatkan pas kita beli untuk berbagi rezeki. Yang kedua, pas kita nabur, kita niat ke untuk apa? Untuk mengharapkan keberkahan tasbih istighfar yang dibaca oleh kembang tadi, sehingga manfaatnya dikirim kepada yang dikubur. Nabi ngomong, Nabi pas ziarah, pas lewat melewati kuburan, tiba-tiba Nabi metek satu ranting, satu dahan kurma. Dipeteknya daun itu lalu ditancap ke oleh Nabi di pucuk kubur. Sahabat nanyo, buat apa ditancap ke Nabi? Kata Nabi Muhammad, ini akan selalu beristighfar, bertasbih, dan manfaatnya untuk yang dikubur sampai pohon atau daun ini kering. Sampai kering, maka dia akan selalu beristighfar, bertasbih, dan manfaatnya untuk yang dikubur. Kalau dia kering berarti dia sudah mati. Kalau dia sudah mati berarti tak baca bebacuan lagi. Nah, jadi kayak itu. Jadi kita nyiram nabur kembang, lalu disiram banyu. Itu jangan salah paham. Nyiram banyu supaya yang dikubur ini adem ayem. Apa dia? Bukan itu maksudnya. Banyu tuh disiram supaya kembang tuh basahnya lebih basah, lebih lama lagi. Sehingga tahan lama. Nah, dari tahan lama makin banyak istighfarnya, makin banyak tasbihnya. Alhamdulillah. Ini namanya nyekat. Ini namanya ziarah kubur. Jadi sudah ada juga ruahan. Kalau sekarang kita tidak ziarah atau belum ziarah, tapi ruahan ngirim Fatihah arwah untuk keluarga yang sudah meninggal, almarhum, almarhumah. Dalilnya mana? Itulah tadi dalilnya. Nabi Muhammad selain ziarah, beliau juga berdoa mendoakan yang sudah meninggal di bulan Sya'ban ini. Maka ini menjadi amaliyah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, yang kemudian diteruskan oleh ulama. Maka ajarkan ibu-ibu, ajarkan anak-anak kita. Ajarkan anak-anak kita, keluarga kita. Kalau perlu aja anak-anak kita sekarang nih lagi demam kafe.
gawenyo nak nongkrong sano, nongkrong sini. Maka pas malam nisfu Sya'ban, ngomonglah dari sagini bu. Pas balik rumah, kalau ibu masih punya laki, ngomong sama laki. Taunya aku malam nisfu Sya'ban, kita udah usah ke langgar, udah usah ke masjid, kita di rumah nih lah. Adat lama kalau di sepolele di rumah masing-masing. Jadi di rumah nih lah. Kita kumpul ke sekeluarga, anak bini seoyot-seoyotnya galo-galo. Kita apa? Maco Yasin, kemudian ditutup dengan tahlil, kirim ke arwah untuk yang sudah meninggal supaya adat yang baik ini tetap terlestarikan, dijaga. Jadi jangan kita ada sudahlah, aku kalau nisfu Sya'ban ini dilanggar belah. Aku di musola be, aku di masjid inilah. Akhirnya apa dia anak kita tak tahu keluyurannya kemana. Kecuali kalau bapak ibu pacak sepakat sekeluarga galo-galo ke masjid. Kalau pacaknya itu lajulah. Tapi kalau tak pacak, kita be yang tua ke langgar, kita be yang tua ke masjid. Anak-anak mana? Anak-anak pacaklah mereka dewek, mumpung mereka belum tua. Nah mana baca? Kalau mereka tidak dikenal ke dari muda, maka tuanya makin ngelolo. Jadi mah itu. Jadi ruahan ini juga ada sandarannya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir 14.54. 14.54. Asal jam berapa? 15.38. Nah, ini yang terakhir. Terakhir ini insyaallah 15 menit. Jadi di bulan Sya'ban, ibu-ibu jangan lupa. Di bulan Sya'ban ini selain ada sekaran, ziarah kubur, ada ruahan, juga ada amaliyah maco Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban. Kenapa malam nisfu Sya'ban tuh? Ayat naon dengan nisfu Sya'ban? Ada apa dengan malam nisfu Sya'ban? Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam nisfu Sya'ban itu malam pencatatan takdir. Jadi takdir ini sebelum kita ada sudah Allah catat dan Allah tentukan. Tapi untuk peretelan perincian per tahun Allah ngenjuk tahu malaikat di bulan di malam nisfu setahun sekali. Jadi kalau secara utuhnya itu dari dulu sudah ada. Cuma untuk per tahunnya berita kapan wong ini pengantin, kapan wong ini lahir, kapan wong ini meninggal, itu beritanya ditunjuk tahu oleh Allah kepada malaikat di malam nisfu Sya'ban. Berapa rezeki yang dia dapatkan malam nisfu Sya'ban, malaikat baru dapat bocoran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka disebut oleh ulama malam nisfu Sya'ban itu adalah malam takdir, malam penentuan takdir. Makanya adat-adat wong lamo dulu kumpul maco Yasin 3 kali. Diniatkan yang pertama supaya rezekinya lancar, jauh balak yang halal macam-macam kan. Yang kedua supaya panjang umur, sehat afiat, taat ibadat. Yang ketiga supaya kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yasin 1 kali. Kemudian Fatihahnya diniatkan untuk yang rezeki yang halal, yang barokah, jauh dari balak bencana. Maco Yasin Bismillahirrahmanirrahim. Yasin sudah hampir selesai. Kemudian maco doa, Allahumma ya dzal manni wala yumannu alaih. Itu kan doanya. Ya dzal jalali wal ikram, ya dzat tauli wal in'am, dhahral lajin, wajarul mustajirin, wa ma'manal khaifin. Allahumma in kunta katabtana fi ummil, dan seterusnya. Baca doa itu. Tidak hafal ada di Majmu' Syarif. Tidak hafal ada di Majmu' Syarif. Tinggal dibaca, tinggal diamal ke. Makonyo sayang nian ibu-ibu. Kalau malam nisfu Sya'ban kita tidak ngajak keluarga seabrek untuk baca doa itu.
Kenapa? Karena itu malam penentuan. Kita minta sama Allah, ya Allah, jikalau engkau di malam hari yang mulia ini, malam nisfu Sya'ban, mencatat untuk kami bahwa kami ini rezekinya sempit, maka tolong ya Allah lapang ke. Nah, jadi sayang kalau kita tercatat, ya Allah, kalau memang engkau catatkan 1 tahun yang akan kami lalui dari malam nisfu Sya'ban tahun ini sampai malam yang akan tahun depan, engkau catatkan kami muqattaron fir rizqi, sempit rezekinya, maka kami minta ya Allah jangan sempit, lapang ke. Tak lemak, kalau sempit tuh lemaknya lapang luas. Kami tidak minta banyak tapi minta lapang. Tidak minta banyak tapi minta lapang. Kalau kita banyak bisa jadi sempit, tapi minta lapang. Kalau lapang tuh baik sedikit tetaplah lapang tulah. Alhamdulillah ya Allah, in kunta katabtana ya Allah, kalau engkau catatkan kami itu asqiya, orang-orang yang engkau catatkan orang yang celaka, maka jadikan kami suada, yaitu orang-orang yang berbahagia, wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu doanya, kandungan doanya. Nah sekarang Habib, kebetulan aku cacaknya hitungan aku tanggal tuh pas malam nisfu Sya'ban, aku tuh lagi haid. Haid. Lagi datang bulan. Boleh dak melo amalan nisfu Sya'ban? Jawabannya boleh dak? Lagi haid. 1, dijingok dulu di mana? Kalau di masjid tak boleh. Kalau di rumah di musola belum, agak dulu belum. Kalau masjid pasti tak boleh. Nah, tapi kalau di rumah di musola ada kemungkinan Nah, sudah. Alhamdulillah Beb, kami bukan di masjid, di langgar. Kami bukan di masjid tapi di rumah. Maka ibu yang lagi haid boleh melok, jangan baca Yasin, jangan baca yang ado-ado Al-Qur'annya. Al-Fatihah jangan dibaca. Kemudian Yasin juga jangan dibaca. Jadi mak mano melok jeruati baik. Jadi melok jeruati, ndak usah nak rajin kaget. Dibagi ke buku Yasin melok megang, ndak usah berdosa. Jadi melok kita jeruati. Pas dinjuk ke oleh wong surat Yasin, buku Yasin, kita nolaknya. Nah kan, ngapo? Ada tanda. Jadi jangan. Kemudian baca Yasin, baca Fatihah atau surat-surat yang ada di Al-Quran itu jangan dibaca pakai mulut, tapi baca pakai hati. Mak mana baca pakai hati? Ya mak itulah dak. Nah coba baca Yasin. Ini ya be. Nah melok makin mik. Yasin be, coba. Yasin wal Qur'anil hakim. Nah melok juga hati. Tidak baca tapi kita melok. Nah pas baca doanya boleh. Boleh. Tapi di dalam doa juga ada ayat. Fi ummil kitabi. Ada ayatnya. Apa namanya? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitab. Nah itu jangan dibaca. Taunya intinya ibu-ibu kalau yang haid kage, ketika di saat lagi haid maka jangan baca ada unsur ayat-ayat Al-Quran. Kalau doanya boleh. Nah ini jadi jangan tidak diamal ke. Bagus nian. Malam nisfu Sya'ban kita betul-betul manfaatkan untuk banyak-banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah dengan berkat kita bermunajat di malam mulia, doa kita akan dikabulkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada 5 malam. Yang 5 malam dalam 1 tahun itu doa pasti mustajab. Mustajab. Salah satu dari 5 malam adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban tahun ini jatuhnya kapan?
malam 15. Malam 15 Sya'ban. Jadi malam nisfu Sya'ban tuh tahun ini jatuhnya tanggal berapa? Malam 15. Malam 15. Iya? Benar kan? Nah, malamnya malam apa? Malam Jumat apa Jumat malam Sabtu? Tanggal 13 Februari malam 14. Tanggal 13 hari apa? Jingok dulu. Jingok dulu, hitung dulu. Jangan dulu, jingok dulu. Nah, itu nah. Tanggal 13 hari apa? Berarti 13 malam 4 hari tanggal 14. Berarti tanggal 13-nya hari kah? Malam nisfu Sya'ban malam bagus Ibu. Malam Jumat malam berkah. Bukan double lagi, triple ini. Malam Jumat malam berkah. Nisfu Sya'ban berkah. Bulan Sya'ban berkah. Maka jangan dilewatkan. Ngomonglah sama bapak di rumah. Ngomonglah sama anak-anak di rumah. Taunya aku malam nisfu, kamu jangan kemana? Jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Paksa Bu, jangan galak dia kemana-mana. Jangan kemana-mana. Habis maghrib sampai isya kita kumpul di rumah. Ada apa mak? Kita ada acara. Acara apa? Nak ngamal ke malam nisfu Sya'ban. Baca Yasin dan doa-doa tersebut sudah selesai. Nah kemudian Ibu kalau baca pas di waktu tahajud bangun. Bangun. Jangan lupa sholat tahajud, sholat witir, lalu banyak zikir, banyak doa. Kita sama-sama saling berdoa. Doa ke Cik Hoi doa ke Ana doa ke ibu-ibu doa ke Ana. Jadi saling babit doa begitu. Ya Allah, aku ni punya majelisnya namanya Nur Khairiyah. Jamaahnya tuh macam-macam ya Allah. Ada yang jilbabnya hitam, ada jilbabnya biru langit, ada yang coklat genteng. Nah macam-macam, ada yang kunyit, ada yang berkacamata, ada yang ngida, ada yang nyender, ada yang selonjor. Nah doa ke ya Allah, yang sakit sembuh ke, yang sehat kuat ke, yang belum lurus ke, yang sempit lapang ke, yang lesu semangat ke. Nama itulah kira-kira doa. Nah ibu-ibu doakan tidak usah banyak-banyak. Doa ke sikok be ya Allah supaya Ali segala Bu masing-masing baik. Yang penting yang baik yang baik-baik. Nah insya Allah kalau betul-betul kita serius berdoa bermunajat kepada Allah di malam nisfu Sya'ban berdasarkan kesaksian Nabi Muhammad SAW, malam nisfu Sya'ban merupakan malam barokah, malam yang mustajabah. Pasti doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah mungkin ini yang bisa disampaikan, insya Allah bermanfaat, dan mungkin ini menjadi penutupan majlis ya. Nah maka selama 1 tahun kita berjumpa, maka maafkan saya ya, maafkan kalau ada kesalahan. Kita saling mendoakan, insya Allah kita akan ketemu di setelah bulan Ramadan, insya Allah di tempat yang barokah, yang di majlis yang lebih barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.